Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin, hadirat jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tak dapat kita balas budi baiknya. Kita tinggali 9 bulan 10 hari. Bukan kamarnya, bukan rumahnya, perutnya, rahimnya, badannya. Meregang nyawa dia mengeluarkan kita ke atas dunia ini. Pagi ini terbayang wajahnya sebagian saudara kita pulang dari sholat ini. Masih bisa mencium tangannya, memeluk tubuhnya yang rapuh. Tapi sebagian dari kita, jangankan memeluk tubuhnya, untuk berziarah ke kuburnya pun jauh. Apa yang bisa kita katakan? Apa yang bisa kita sampaikan? Kalau masih sanggup mengirimkan Al-Fatihah, kirimkanlah. Kalau masih mampu melantunkan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetesan embun di atas gurun pasir yang panas. Itulah yang akan disampaikan para malaikat ke makam-makam mereka. Orang tua yang dulu gagah perkasa, melepuh kulitnya karena terik matahari untuk menyekolahkan kita. Berapa banyak, berapa hari, berapa saat beliau menahan makan demi untuk kebahagiaan kita. Tapi hari ini, apa yang bisa kita balaskan untuk mereka? Di hari baik bulan mulia, berapa banyak orang yang bisa menggantikan bajunya dengan baju yang baru, membawakan makanan yang lezat, berharap bahwa makanan itu akan membasahi kerongkongannya. Tapi kita yang tak bisa membalas, kita bisa berkirim sedekah. Saat yang begitu sayang kepada ibunya datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ummi matat. Ibuku sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Afa atasaddaqu anha. Kalau aku bersedekah, apakah sampai pahalanya untuk ibu? Apakah sedekahku ini hanya untuk aku saja? Apakah yang mendapatkan pahalanya hanya aku ya Rasulullah? Apa jawab baginda? Fatasaddaq. Bersedekahlah saat
pahalanya sampai kepada ibumu. Oleh sebab itu yang berkurban untuk orang tuanya maka pahalanya sampai. Dia mendapatkannya, orang tuanya pun mendapatkan aliran pahalanya. Lalu kemudian saat bertanya, Ayu sadaqatu afdol, apa sedekah yang paling afdol ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, Sakiyun alma, memberikan air minum. Jazirah Arab, gurun pasir kering kerontang, panas terik, apa yang bisa meringankan beban orang lain? Membuatkan sumur bor, menyiapkan air minum, maka buatlah itu. Negeri gemah ripah loh Jinawi, tongkat kayu jadi tanaman, untaian zamrud katulistiwa, subur, air melimpah ruah, tapi masih ada anak-anak yatim yang belum bisa bersekolah, bayarkanlah. Ada masjid yang perlu dimakmurkan, makmurkanlah. Ada madrasah tempat mengaji yang perlu biaya, sambungkanlah. Ada tanah kosong yang perlu diwakafkan sehingga bisa mendirikan ruko. Kenapa mesti ruko? Ternyata di atasnya dibangun ruko, disewakan. Hasilnya bisa disalurkan untuk fakir miskin dan duafa. Dengan niat ayah dan ibu, mengalirlah pahalanya sampai ke makam beliau. Hari ini kita berkumpul. Hari ini kita berzikir. Hari ini kita bertakbir mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Hanya takbir itu saja yang bisa mengusir risau hati gundah gulana. Hanya takbir itu saja yang dapat menghilangkan kesedihan. Hanya takbir itu saja yang dapat menguatkan jiwa. Sesungguhnya di balik tubuh yang gagah perkasa itu rapuh, sedih. Apa yang bisa menghilangkan kesedihan? Engkau merasa kecil, engkau merasa tak bermakna, maka agungkanlah Allah dengan melafazkan Allahu Akbar tanggal 10, Allahu Akbar tanggal 11, Allahu Akbar tanggal 12. Hari tasyrik tanggal 13 sampai menjelang tenggelam matahari, kita tetap bertakbir Allahu Akbar. Datang risau, usir dengan Allahu Akbar. Datang sedih, halau dengan Allahu Akbar. Saat itu kita sedang mengagungkan Allah. Kita sedang bernaung di bawah keagungan kemuliaan La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita masih bisa berkirim doa pada orang tua. Hari ini kita masih mengenang ayah dan bunda yang perlu kita pikirkan ke depan. Apakah 20 tahun, 30 tahun yang akan datang saat kita sudah mati, dimakan cacing tanah, masuk ke liang lahat. Apakah anak-anak kita juga akan mampu mengangkat tangan dan berdoa, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Apakah anak-anak kita nanti akan datang ke pengurus masjid berkata, ini kurban untuk saya, ini kurban untuk istri saya, ini kurban untuk anak saya, dan ini kurban untuk almarhum ayah, almarhumah ibu saya. Kita tak dapat menjawabnya sekarang. Begitu mudah menggerakkan anak lidah. Dia mungkin akan menjadi orang kaya, mungkin akan menjadi pejabat yang punya kuasa. Cita-cita orang tua sudah terlaksana, tapi apakah dia akan mengenang kita? Tak ada jaminan kalau tidak kita tanamkan pendidikan agama. Berkurban adalah pesan dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi jangan lupa, berbakti kepada orang tua bagian dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata ayahnya? Ayahnya bukanlah ayah yang biasa, tapi ayah yang luar biasa. Bukan sekedar penyembah berhala. Penyembah berhala. Ketika Nabi Ibrahim mengajaknya untuk menyembah Allah, apa jawabnya? La illam tantahi. Kalau kau tak berhenti mendakwai saya, kalau tidak berhenti menceramai saya, kalau kau tidak berhenti untuk mengajak aku, la arjumannaka, ku lempar kau dengan batu. Wah jurni malia, tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Pergilah engkau wahai Ibrahim. Kasar kata-katanya. Apakah Ibrahim mencaci maki sumpah serapah? Apakah Ibrahim melawan?
Dengan kelembutan, Sayyidina Ibrahim alaihissalam berkata, "Sa'astaghfirullaka Rabbi." Aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu, wahai ayahku. Aku tetap akan memintakan ampunan Allah walaupun engkau kasar kepadaku, walaupun engkau menyembah berhala. Sa'astaghfirullaka Rabbi. Aku tetap akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Apa balasan Allah untuk Ibrahim alaihissalam? Begitulah Allah. Allah tak pernah membalas satu perbuatan kita dengan satu balasan. Karena sifat Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Apa dibalas Allah untuk Ibrahim? Kalau Ibrahim berbakti kepada ayahnya satu, maka Allah balas untuk Ibrahim dua. Diberilah dia Ismail, diberilah dia Ishak. Kedua anak itu anak yang berbakti, bukan hanya sekedar soleh, tapi menjadi nabi. Dua-duanya mengukir nama besar dalam sejarah. Oleh sebab itu, mungkin ada di antara kita yang kurang beruntung, dicampakkan, dibuang, tidak dipedulikan, marah. Biarlah itu menjadi urusan orang tua kita. Jangan kita urus antara kita dengan Allah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena andai kita gendong beliau dari tempat kita duduk hari ini, kita bawa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, kita gendong dalam keadaan tawaf, sa'i dan umroh, kembali lagi ke tempat kita, masih tidak dapat menebus satu tetes darahnya untuk melahirkan kita. Belum dapat menebus susah hatinya, tidak dapat makan minumnya, muntahnya, panas dinginnya, tubuh saat kita berada di dalam rahimnya. Andai beliau salah, biarlah kesalahan itu antara beliau dengan Allah saja. Tak perlu kita menjadi hakim yang merasa lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah mewajibkan supaya engkau beribadah kepada Allah. Setelah Allah langsung kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada orang tua. Inilah pesan pertama khutbah Idul Adha 1441 Hijriah di Masjid Jami'il Muslimin ini. Apa maknanya? Ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, pesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pesan kemuliaan, keagungan tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi memperhatikan pendidikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Patah tumbuh hilang berganti. Kalau daun yang hijau hari ini akan layu dan mati, mana penggantinya? Tunas-tunas baru hijau muda. Kalau tidak kita tata dari sekarang, kalau hendak membentuk bambu, biarlah dari rebung. Dia akan bengkok dan melengkung. Dia akan menjadi jambangan di tengah taman. Tapi kalau dia sudah menjadi bambu keras, hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak, dia patah atau kepala kita yang akan pecah. Oleh sebab itu, sebelum dia hancur, mari kita didik, mari kita bentuk. Hari ini kita bawa anak-anak sholat berjamaah. Hari ini kita bawa mereka menghadap Allah. Muru auladakum bis sholah, suruh mereka melaksanakan sholat. Wa abnahu sab'a sinin, dan jika mereka berumur 7 tahun. Kalau 7 tahun sudah sholat, apa maknanya? 5 tahun sudah menghafal surat-surat pendek. 4 tahun sudah mulai belajar Iqra. 7 tahun dia sudah hafal iftitah, sudah melekat di kepalanya Al-Fatihah, dan sampai pada puncaknya selesai sholat dia pandai juga bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan dia akan mendoakan kita, akan mengirimkan bacaan Al-Quran. Dan saat dia berjaya, berhasil dalam hidupnya, dia punya uang, dia tidak hanya memikirkan rumah yang besar, dia tidak hanya memikirkan kendaraan yang mewah, tapi dia pikirkan gelapnya kubur kita, dia pikirkan sempitnya alam barzah kita. Dia akan berdoa, lapangkan kuburan orang tua saya. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. Wala taj'al qabrahu kufratu min kufarin niron. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Dapatkah kita mencetak generasi seperti ini di masa yang akan datang? Jawabannya ada pada apa yang kita tanam hari ini. Padi ditanam pasti akan ada rumput yang tumbuh. Kalau rumput yang kita tanam pasti tidak akan tumbuh padi. Oleh sebab itu, mungkin kita masukkan dia ke pondok pesantren, dia akan melawan. Sabarlah,
karena sesungguhnya itulah investasi jangka panjang. Yang sudah mendidik anak-anak dengan pendidikan agama, alhamdulillah, tapi yang masih belum, ma ta'buduna min ba'di, kata Ibrahim alaihissalam, hai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, sesudah aku mati nanti kalian akan menyembah apa? Internet, televisi, game online, PlayStation, judi online tidak ada di zaman kita. Ini akan menjadi senjata luar biasa. Berapa banyak orang tahu pengajian dari internet, tapi dia pisau bermata dua. Berapa banyak yang rusak isi kepalanya. Kita sangka memberi gadget HP itu sayang. Ternyata kita sudah memberikan pisau yang mencabik-cabik, merobek-robek urat nadinya. Dia tidak mati, dia tetap hidup, tapi jiwanya mati. Dia hanyalah jasad yang berjalan. Tak lagi ada sopan santun, tata krama. Tak lagi ada cium tangan, peluk dan tetesan air mata. Kenapa? Karena hati sudah menjadi keras. Oleh sebab itu, maka pesan dari Idul Adha tidak hanya sekedar membeli hewan kurban, tapi pendidikan agama anak usia dini. Tanamkan Al-Quran, tanamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanamkan bagaimana berbakti kepada orang tua. Adapun pesan yang kedua dari Idul Adha adalah Id kembali, Adha berkurban, Adha udhiyah, Adha pengorbanan. Sebagian dari hasil belanja kita tabungkan hanya untuk seekor kambing. Kalau anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, anak perempuan disembelihkan 1 ekor kambing, menebus anak. Ada yang ditebus akikoh. Sebenarnya tebusan itu tidaklah seimbang dengan biaya bayi tabung yang di atas 100 juta, tapi ditebus hanya dengan seekor kambing yang 2,5 juta. Tidak sebanding, tidak seimbang. Begitu juga dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang dapat menghitung berapa tetesan darah yang dicuci di ginjal? Adakah yang bisa menghitung berapa hembusan nafas paru-paru? Adakah yang bisa menghitung berapa nikmat besar karunia Allah? La in syakartum, kalau engkau bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, akan kutambah, kata Allah. Wala in kafartum, tapi kalau engkau kufur berarti tutup. Tak dinampakkan nikmat ini, seolah-olah tak pernah ada nikmat sehat, seolah-olah tak pernah ada nikmat jabatan, seolah-olah tak pernah ada nikmat ilmu pengetahuan. Seakan-akan engkau hidup dibesarkan angin, seakan-akan engkau ada di atas dunia tanpa kuasa Allah. Saat itulah azab sebenarnya sudah turun. Nikmat berkorban, kurban uang belanja, kurban bagian dari kekuasaan, kurban dari ilmu pengetahuan. Jadi kita dituntut, carilah rizki sejauh mata memandang. Tapi ingat, semua akan tinggal. Tatba'ul mayyita thalasun, yang mengiring mayat ada 3. Ahluhu, anak, menantu, kawan, sahabat, teman sekantor, handai tolan. Mereka ramai berbondong-bondong mengiring ke pemakaman. Maluhu, harta, mobil yang mewah megah ikut mengiring, hanya sampai ke pelataran parkir. Yarji usnani, yang 2 itu akan pulang ke rumah. Anak istri kita kembali ke rumah. Mereka menghitung-hitung harta warisan, sahabat, tetangga akan pulang ke rumah. 2-3 hari mereka pun akan melupakan kita. Waya bako wahidun, yang kekal hanya 1. Kalau pernah bangun di tengah malam, usolli sunatat tahajud, rok'ataini lillahi ta'ala. Kalau pernah menyempatkan waktu, usolli sunatat duha, rok'ataini lillahi ta'ala. Kalau pernah pergi ke panti asuhan, mengusap kepala anak yatim. Kalau pernah melangkahkan kaki sholat berjamaah, kalau sempat meluangkan waktu qobliyah dan ba'diyah, itulah yang akan dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama sufi diambil dari kata sofa, suci hati dari sifat takabur, angkuh, sombong. Berjumpa dengan seorang ulama yang punya banyak jamaah, ratusan ribuan orang datang mengiringinya. Masyhur, hebat, terkenal, mati. Akhirnya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ulama sufi bertanya, wahai ulama masyhur, ya, apa yang engkau dapat dari kemasyhuran, kepopuleranmu itu? Apa yang dilakukan Allah kepada engkau sekarang? Dia ambil debu, dia letakkan di telapak tangan, dia hembus dengan nafas terkuat. Begitulah kemasyhuran itu hilang, tidak bermakna.
Lalu apa yang dapat menolongmu di alam barzah? Apa yang dapat membelamu di hadapan Allah? Saat 2 rakaat di tengah malam aku sempatkan. Saat aku sempatkan membaca ayat-ayat Al-Quran. Saat aku sempat memetik tasbih subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itulah yang dapat menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jabatan, tinggal, kemasyhuran tak berkesan yang dapat menolong di hadapan Allah illalladzina amanu, kecuali iman, wa amilus solihat, dan amal-amal solih. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan solihah. Allah tak minta banyak, hanya 2 saja. Falyamal amalan solihah, amal solih, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Anak-anak sudah dididik. Pesan Idul Adha sudah sampai. Beriman, beramal solih sebagai bekal menghadap Allah. Pesan Idul Adha sudah pun didengarkan. Pesan yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa sebanyak apapun amal, kalau tidak menjaga ukhuwah, tidak menjaga silaturahim, la yadkhulul jannah, tak akan masuk surga. Hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim, muttafaqun alaih, diakui kesahihannya, tak diragukan sedikit pun oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga itu ya Rasulullah? Apakah karena dia berzina? Apakah karena dia makan riba? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa itu ya Rasulullah? Man khati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Itulah mengapa hewan daging korban dibagi 3, sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk tetangga, sahabat, kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. Kalau sepertiga untuk yang berkorban masuk akal karena dia yang punya uang. Kalau sepertiga untuk fakir miskin masuk akal karena menolong mereka yang miskin, yang susah, yang tidak dapat makan daging. Tapi sepertiga untuk kerabat, sepertiga untuk tetangga, untuk sahabat. Mengapa ada jatah mereka dalam daging hewan kurban kita? Untuk apa mereka kita bagi? Mereka tidak susah, bahkan mungkin mereka lebih kaya dari kita. Mengapa mereka dapat? Karena Allah ingin kita menyambung tali silaturahim. Banyak orang yang sanggup tahajud malam, banyak orang yang sanggup bersedekah, banyak orang yang sanggup menyantuni anak yatim. Tapi kalau sudah memaafkan silaf salah orang lain, berat, ujian terberat. Maka Nabi berpesan, silman khoto'aka, sambung silaturahim pada orang yang pernah memutus silaturahim. Jangan potong hadisnya. Kalau seandainya Nabi SAW hanya berkata, sambung silaturahim, mudah. Tapi ujungnya, baca ujungnya, silman khoto'aka, sambung silaturahim pada orang yang pernah memutus silaturahim kepada kita. Ini ujian berat. Menahan makan dari pagi sampai petang, azan subuh sampai azan maghrib, banyak yang mampu. Bersedekah menyisihkan sebagian harta 2,5% untuk zakatnya, banyak yang mampu. Tapi masalah memaafkan orang lain. Oleh sebab itu, di antara sifat dari orang yang bertakwa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal kadhiminal ghaiz, orang yang menahan amarah. Wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Apa hubungan takwa dengan kurban? Karena korban tidak akan diterima kecuali hanya untuk orang yang bertakwa saja. Ini pernah terjadi pada masa Qabil dan Habil. Qabil berkorban, Habil berkorban. Apa bedanya? Korban Habil diterima, korban Qabil tidak diterima. Qabil marah. Qabil bertanya kepada Habil, kenapa korbanmu diterima? Kenapa korbanku tidak diterima? Apa jawab Habil? Diceritakan Allah dalam Al-Quran. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Sifatnya disebutkan dalam Al-Quran. Wal afina 'anin nas, mampu meredam amarah, menahan gejolaknya. Litasdidu bisyur'ah, orang yang berkurban, orang yang kuat bukan yang menang bergulat. Orang yang kuat bukan yang menang pancu. Orang yang kuat bukan yang punya tenaga. Orang yang kuat adalah man malaka nafsahu indal ghadab, yang mampu menguasai hawa nafsunya, mampu menguasai kemarahannya. Pesan ketiga ini menjadi cambuk buat kita.
Jangan pernah bangga dengan kurbanmu 100 ekor kambing. Jangan pernah angkuh dengan sedekahmu yang banyak. Kalau masih belum mampu melunakkan hati, melembutkan jiwa, memaafkan orang lain. Karena pesan dari Idul Adha adalah Id kembali kepada kesucian manusia. Ketika kita datang bertemu dan berjumpa, saat itu kita sedang menyampaikan salam dan doa. Apa yang kita mintakan kepada mereka? Assalamualaikum, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat hartamu, selamat kerjamu, selamat duniamu, warahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya untukmu, wabarakatuh, berkah ilmumu, berkah amalmu, berkah kerjamu, berkah ibadahmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Ma min muslimaini, dua orang muslim, yang takiyani, berjumpa, wa yatasaffa'ani, berjabat tangan, la ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Itulah mengapa salat Id dianjurkan datang dari satu jalan, pulang dari jalan yang lain, datang dari satu arah, pulang dari arah yang lain. Mengapa? Apa hikmah di balik itu? Agar bertemu dengan banyak orang, bertemu di sisi yang kiri, berjumpa di sisi yang kanan. Lebih banyak menyambung silaturahim. Man ahabba yaslahu fi rizkihi, siapa yang mau dilapangkan rizkinya, wa insa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Orang barat tidak silaturahim maju, orang barat tidak silaturahim kaya, orang barat tidak silaturahim hartanya banyak. Mereka tidak menyebutnya dengan silaturahim, mereka menyebutnya dengan family gathering. Mereka menyebutnya dengan coffee morning, mereka menyebutnya dengan networking. Tapi sebenarnya substansi makna yang terkandung di dalamnya adalah silaturahim. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan one man show, jangan merasa bisa menegakkan dunia ini sendiri. Nabi Isa alaihissalam kurang hebat apalagi. Yubshi'ul akmaha wal abrasa biidznillah, bisa menyembuhkan orang sakit kusta, bisa membuat orang lumpuh tegak berdiri. Wa yuhyil mauta biidznillah, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, tapi dia tetap tidak sendirian. Wa id qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata kepada sahabat-sahabatnya Hawariyin. Apa kata beliau? Man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah. Musa alaihissalam tongkatnya membelah laut merah, menyeberang 600.000 Bani Israel menuju Palestina. Hebat, gagah dan perkasa. Tapi lihat doanya. Apa doa beliau? Rabbis rohli sadri, ya Allah lapangkan dada. Wa yassirli amri, mudahkan urusan. Wahlul uqdatam min lisani, lancar bicara sehingga orang lain faham. Waj'ali waziram min ahli, beri aku seorang kawan, saudara, sahabat yang bisa menolong aku dalam dakwah kepada Allah. Bagaimana dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal apapun yang beliau minta dikabulkan Allah. Sebelum beliau minta sudah diberi oleh Allah. Apa kata Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apa yang engkau mau aku beri ya Muhammad. Tapi beliau tidak sendiri, ditolong. Ada orang tua yang santun, Abu Bakar As-Siddiq. Ada anak muda yang gagah perkasa, Umar bin Khattab. Ada orang kaya yang hebat dengan hartanya, Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas luar biasa, Ali bin Abi Thalib. Ada wanita yang luar biasa, Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha. Maka pesan Idul Adha yang terakhir adalah jangan pernah memutuskan tali persaudaraan. Itulah hikmah yang dapat kita petik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور وكمل الضيافة في يوم العيد لعموم المؤمنين بسعيهم المشكور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله مقرب ولا رسول مطهر مبرور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلما تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الإخوان اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده من كل مقيم ومسافر فيباهي لكم ملائكة وأنتم مكبرون فيه إظهارا لشاعره في كل مكان ظهير فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والفحشاء والمنكر والقحط والوباء والسيوف المختلفة والسدائد والأمراض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.